Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Latif dari Departemen Administrasi Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi internal dalam organisasi. Sebelumnya, video ini saya buat untuk tugas komunikasi organisasi. Sebelumnya, kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat beriringan salam tak bersama-samanya kita hadiahkan pada pucuk pimpinan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian dari komunikasi internal. Komunikasi internal adalah proses penyampaian ide, gagasan, dan pesan di dalam suatu organisasi atau di dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan semua anggota tim atau karyawan memiliki pemahaman tentang tujuan yang ada di dalam organisasi tersebut. Pesan yang di dalam ini mencakup berbagai tujuan, kebijakan, dan prosedur dari sebuah organisasi. Komunikasi internal dapat dilakukan melalui beberapa saluran seperti email, rapat, bulletin, atau platform kolabora. Komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan setiap organisasi. Salah satu elemen penting dari komunikasi ini adalah pesan. Tentu pesan yang jelas dapat dipahami yang disampaikan oleh seorang pemimpin dalam organisasi dapat mudah dipahami oleh para karyawan di dalam perusahaannya. Pesan dalam organisasi memainkan peran yang sangat krusial dalam mendukung operasional yang efisien dan harmonis dalam organisasi. Selanjutnya, apa sih fungsi-fungsi pesan dalam organisasi tersebut? Yang pertama itu fungsi pesannya sebagai alat untuk menyampaikan informasi, kebijakan, prosedur hingga perkembangan informasi terbaru yang didapatkan oleh suatu orang kepada orang lain. Pesan membantu menjaga setiap anggota organisasi tetap memiliki pemahaman yang baru dan informasi Selain itu, pesan mendukung pengambilan keputusan, data, laporan, dan rekomendasi yang tepat, membantu pimpinan membuat keputusan yang baik dan tepat waktu. Tentu saja pesan ini berguna bagi pemimpin kalau ada hal-hal yang ingin cepat dalam membuat keputusannya, tentu saja harus mendapatkan informasi yang benar. Pesan juga berperan dalam membangun relasi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Dengan komunikasi yang positif, hubungan antar karyawan, pelanggan, dan mitra dapat diperkuat. Dengan penyampaian pesan dengan komunikasi yang baik, tentu saja kita dapat membangun relasi kepada para karyawan atau mitra pelanggan kita. Pesan sering digunakan oleh pemimpin untuk memotivasi tim dengan arahan yang jelas dan inspiratif. Semangat kerja dapat ditingkatkan kalau saat sudah terjadi komunikasi yang efektif dan yang baik di dalam suatu organisasi. Pesan sering digunakan oleh pemimpin untuk memotivasi tim dengan arahan yang jelas dan inspiratif dapat meningkatkan semangat kerja para karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh para pemimpin. Artinya komunikasi yang baik dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan dapat memotivasi semangat kerja para karyawannya dalam melaksanakan tugas-tugas. Melalui pesan yang efektif,
Masalah dalam organisasi dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan solusi yang disepakati bersama. Artinya, dalam saat kita berkomunikasi, saat kita bertukar ide atau gagasan, tentu saja kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam suatu perusahaan tersebut. Kalau di dalam suatu perusahaan tidak ada komunikasi yang efektif, seperti diam-diam saja tidak mau bertukar ide, gagasan atau pikiran kepada karyawan yang lainnya, tentu saja tentu saja organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Terakhir, pesan berfungsi untuk evaluasi kinerja. Dengan memberikan apresiasi dan saran perbaikan, kinerja tim dapat terus meningkat. Pesan di sini berfungsi digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengevaluasi pekerjaan para karyawannya. Kalau ada pekerjaannya yang salah-salah, bisa dievaluasi langsung dengan komunikasi yang baik, sehingga tidak melukai perasaan karyawan. Dan kalau ada karyawan yang berprestasi, para pemimpin dapat mengapresiasinya dengan berbagai hal atau memberikan hadiah kepada karyawannya. Dalam sebuah organisasi, pesan yang jelas dan tepat waktu dan relevan sangat penting dengan komunikasi yang baik. Kesuksesan organisasi dapat tercapai dengan lebih mudah. Karena pada akhirnya komunikasi adalah kunci keberhasilan. Komunikasi adalah bagian penting dalam organisasi. Untuk menjaga kelancaran operasional, terdapat 3 jenis komunikasi utama yang digunakan dalam organisasi. Komunikasi yang dapat digunakan dalam suatu organisasi. Yang pertama itu komunikasi vertikal, yang kedua horizontal, dan yang terakhir diagonal. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal, yaitu aliran informasi yang terjadi antara individu atau kelompok dalam tingkatan hierarki yang berbeda. Komunikasi ke atas terjadi saat bawahan menyampaikan laporan, saran, atau umpan balik kepada atasannya. Ini penting untuk memberikan gambaran kondisi lapangan. Jadi komunikasi vertikal ini digunakan saat para bawahan memberikan informasi yang terjadi di lapangan atau informasi tentang para karyawan di tingkat bawah dilaporkan kepada top manager. Sedangkan komunikasi ke bawah terjadi ketika atasan memberikan instruksi kebijakan atau tujuan kepada bawahan. Ini memastikan bahwa tim bekerja sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Baik, yang kedua yaitu komunikasi horizontal, di mana individu atau kelompok pada tingkat yang sama dalam organisasi berbagi informasi. Contohnya antar sesama karyawan dapat bertukar pikiran saat membahas pekerjaan. Komunikasi ini juga sering terjadi antara rekan kerja atau antar departemen yang setara tingkatnya. Tujuan utamanya adalah untuk koordinasi dan kolaborasi, memastikan setiap bagian bekerja sama dengan efisien dan efektif. Yang terakhir, jenis komunikasi dalam organisasi yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini terjadi antara individu di tingkatan hierarki yang berbeda dan departemen yang berbeda, tanpa mengikuti jalur komunikasi tradisional. Contohnya, manajer atau staf dari departemen berbeda saling bertukar dokumen, ide atau gagasan untuk berdiskusi. Komunikasi diagonal membantu mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan koordinasi antar divisi sehingga membuat organisasi lebih fleksibel. Jenis komunikasi vertikal ini, ketiga jenis komunikasi ini, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal, memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas dan kelancaran operasi sebuah organisasi. Pastikan setiap jalur komunikasi dalam organisasi berfungsi dengan baik
Karena komunikasi yang efektif terdapat akan berakibat ke dalam kesuksesan berjalannya organisasi. Baik, sekian materi kita hari ini. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon maaf. Bagi teman-teman yang belum subscribe, like, dan komen, silakan. Saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.